Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Baiklah sahabat buku siswa anak sekolah, apa kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan membahas berbagai tipe soal, khususnya untuk guru PGSD, baik itu untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi UP PPG Daljab tahun 2022 dan seleksi PPK tahun 2022. Namun sebelum lanjut kami ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi dasar bagi kami, khususnya untuk teman-teman guru PGSD yang akan mengikuti tes UP PPG Daljab tahun 2022 dan PPK tahun 2022. Mengapa pada kesempatan ini semua soal kami jadikan satu? Jadi dari observasi kami dari sahabat-sahabat kami yang sudah lulus PPG pada tahun 2021, itu 90% lulus dalam tes seleksi PPK, baik pada tahap 1 maupun pada tahap 2. Kemudian dari sahabat-sahabat kita yang lulus tes PPK itu 85% lulus dalam seleksi pretest PPG tahun ini. Dan dari sahabat-sahabat yang lulus PPK maupun lulus PPG itu kita tanya, gimana tipe soal antara PPG dengan PPK, khususnya untuk guru PGSD. Itu hampir 98% tuh mengatakan hampir-hampir mirip teman-teman. Pedagogiknya ada, wawancara dalam bentuk soal ada, kemudian tes kompetensi teknisnya juga hampir-hampir sama. Nah dengan demikian, maka pada kesempatan ini kami akan memadukan semua soal-soal yang berasal dari FR, dari sahabat-sahabat kita, baik yang sudah tes PPG maupun yang sudah tes PPK. Semoga melalui soal-soal ini bisa memberikan gambaran dan bisa sebagai latihan kita bersama untuk mengikuti tes seleksi PPK tahun 2022 dan tes UP PPG Daljab tahun 2022. Namun sebelum lanjut, seperti biasa mari kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dan bisa membuahkan hasil yang baik. Soal yang pertama. Perhatikan hewan-hewan berikut ini. 1. Kupu-kupu, 2. Belalang, 3. Nyamuk, 4. Kecoa, 5. Semut. Setiap makhluk hidup di atas akan mengalami tahapan metamorfosis, baik metamorfosis sempurna ataupun metamorfosis tidak sempurna. Pernyataan berikut yang tepat adalah A. 1, 2, dan 3 bermetamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. B. 1, 2, dan 3 bermetamorfosis tidak sempurna, yaitu telur, nimpa, dan imago. C. 1, 3, dan 5 bermetamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. D. 2, 4, dan 5 bermetamorfosis tidak sempurna, yaitu telur, nimpa, dan imago. E. 2, 3, dan 4 bermetamorfosis tidak sempurna, yaitu telur, nimpa, dan imago. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Berikut ini ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, yang pertama ada kupu-kupu. Kemudian ada nyamuk. Selanjutnya ada semut. Selanjutnya ada lalat. Kemudian ada katak. Nah, ini adalah hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Dari sini kita bisa lihat tahapan metamorfosis sempurna yaitu dimulai dari telur. Kemudian dari telur menjadi larva. Dari larva menjadi pupa, dari pupa menjadi imago. Imago artinya binatang dewasa. Kalau kita singkat biar gampang menghafalnya bisa kita singkat yaitu TLVI. Nah ini singkatannya. Telur, larva, pupa, imago. Jadi jika kita perhatikan di antara hewan-hewan yang bermetamorfosis sempurna, itu hanya katak aja yang tidak memiliki larva dan pupa. Katak itu dimulai dari telur, kemudian menjadi kecebong atau berudu. Selanjutnya kecebong menjadi kecebong berkaki. Dan selanjutnya menjadi katak berekor, kemudian katak dewasa. Berbeda dengan tahapan metamorfosis sempurna pada serangga. Nah kalau pada serangga ini tahapannya lengkap. TLVI-nya ini sama semua. Telur, larva, pupa, imago ini sama. Jadi misalnya pada kupu-kupu itu larvanya dalam bentuk ulat.
Sedangkan pada nyamuk itu larvanya berupa jentik-jentik. Nah, jadi tahapan serangga pada metamorfosis sempurna ini hampir sama, yaitu TLVI, telur, larva, pupa, dan imago, kecuali katak. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini ada hewannya yaitu jangkrik, kemudian kutu, dan selanjutnya ada capung. Berikutnya ada kecoa. Nah, ini adalah hewan-hewan atau serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jika kita lihat, hampir semua tahapan metamorfosisnya itu sama. Nah, telur, kemudian ada nimpa, dan ada imago. Kalau kita singkat menjadi TNI, telur, nimpa, imago. Jadi biar gampang ingat ya. Tidak sempurna, TNI. Telur, nimpa, imago. Kalau sempurna, TLVI. Telur, larva, pupa, dan imago. Nah, dari pembahasan tadi, maka kita bisa menjawab pertanyaan ini, yaitu yang C. 1, 3, dan 5. Nah, hewan nomor 1 itu adalah kupu-kupu, nomor 3 itu adalah nyamuk, dan nomor 5 itu adalah semut. Nah, ini mengalami tahapan metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Soal berikutnya. Pernyataan yang tepat mengenai daur hidup katak di bawah ini adalah A. Katak dewasa, katak muda, kecebong, telur. B. Telur, larva, pupa, katak dewasa. C. Telur, katak muda, kecebong, katak dewasa. D. Kecebong, katak muda, katak dewasa, telur. E. Katak dewasa, telur, katak muda, kecebong. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Tahapan daur hidup katak termasuk ke dalam tahapan metamorfosis sempurna. Dengan kata lain, katak memiliki fase perubahan yang mencolok perbedaannya pada berbagai fase perkembangannya. Nah, berikut ini adalah fase daur hidup katak. Jika kita lihat dari gambar ini di sini dimulai dari imago, katak dewasa bertelur, kemudian telur menetas menjadi kecebong tanpa kaki, kecebong tanpa kaki terus berkembang menjadi kecebong berkaki, kemudian berkembang menjadi katak berekor. Katak berekor ini disebut juga dengan katak muda. Kemudian katak muda menjadi imago, yaitu katak dewasa. Nah, ini adalah tahapan dari daur hidup katak. Dengan demikian, jika kita lihat opsinya dari sini, dari A sampai E ini, jika kita kaji, maka jawaban yang tepat yaitu yang D. Kecebong, katak muda, katak dewasa, telur. Nah, sekarang kita kaji satu persatu dari opsi-opsi ini. Nah, kalau yang A, ini kurang tepat. Karena dari katak dewasa langsung ke katak muda. Jadi kan nggak mungkin balik dia kan. Dari katak dewasa ke katak muda kan balik ke sini. Berarti dia kan keliru. Harusnya dari katak dewasa itu dia bertelur. Nah, tapi di sini malah katak muda. Jadi yang A salah. Kalau yang B, telur, larva, pupa. Nah, padahal katak ini kan tidak mengalami tahapan yang namanya larva dan pupa. Jadi dari telur itu dia menjadi kecebong, tapi di sini dia mengalami tahapan larva. Berarti yang B juga salah. Kalau yang C, telur, katak muda, kecebong, katak dewasa. Nah, seharusnya dari telur itu dia menjadi kecebong, tapi di sini dari telur malah menjadi katak muda. Nah, ini juga tidak pas. Jadi jawaban yang C salah. Kalau yang E, dari katak dewasa bertelur. Nah, ini sampai sini udah pas. Dari telur dia menjadi katak muda. Nah, jadi dari telur ini tiba-tiba menjadi katak muda, kan tidak pas. Harusnya dia menjadi kecebong dulu. Nah, ini malah kecebongnya ada di belakang. Jadi jawaban yang E juga salah. Nah, kalau yang D ini sudah tepat. Dari kecebong. Jadi dia mulainya dari sini, teman-teman. Dari kecebong. Nah, itu menjadi katak muda kan. Dari kecebong ini kan, dari kecebong ini dia menjadi katak muda atau katak berekor, kemudian menjadi katak dewasa, kemudian bertelur. Secara urutan ini udah pas. Nah, jadi dalam mengamati siklus daur hidup itu tidak harus dimulai dari imago, teman-teman. Bisa dia dari telur dulu, baru lanjut ke kecebong, lanjut katak berekor, lanjut imago, boleh. Atau mungkin dia mulai dari kecebong dulu, seperti option D ini. Jadi dia kecebong, baru katak muda, baru imago atau katak dewasa, baru telur, juga boleh. Yang penting urutannya itu sesuai, teman-teman. Nah, jadi mau dia mulai dari katak dewasa, mau dia mulai dari telur, atau dia mulai dari kecebong, yang penting urutannya pas. Nah, ini yang disebut dengan siklus atau tahapan daur hidup dari makhluk hidup. Begitu juga nanti untuk teman-teman,
Kalau ketemu siklus daur hidup hewan yang lain, itu perhatikan urutannya. Jadi tidak masalah dia mau mulai dari telur, mau mulai dari larva, mau mulai dari imago, atau mulai dari kepompong, itu tidak masalah. Yang penting urutannya itu tepat. Soal berikutnya. Perhatikan hewan-hewan berikut ini. 1 lalat, 2 jangkrik, 3 kecoa, 4 katak, 5 semut, 6 kupu-kupu, 7 capung. Pernyataan yang tepat mengenai hewan yang memiliki fase perubahan yang tidak terlalu mencolok perbedaannya pada berbagai fase perkembangannya adalah A. Lalat, jangkrik, kecoa. B. Katak, kupu-kupu, semut. C. Jangkrik, kecoa, capung. D. Katak, capung, kecoa. E. Lalat, semut, jangkrik, belalang. Kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Nah, jadi sesuai dengan soal, itu hewan yang memiliki fase perubahan yang tidak terlalu mencolok perbedaannya pada berbagai fase perkembangannya ini disebut dengan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, seperti ya sudah kita bahas di awal tadi, bahwa hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna salah satunya yaitu ada jangkrik, kemudian ada kutu, kemudian capung, dan berikutnya ada kecoa. Nah, ini merupakan beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, perlu teman-teman ingat kembali bahwa seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, hewan yang mengalami tahapan metamorfosis tidak sempurna, ini perkembangannya dimulai dari tahapan telur, kemudian nimpa, kemudian imago atau TNI, telur, nimpa, imago. Nah, ini berarti dia hewan yang mengalami tahapan metamorfosis tidak sempurna. Nah, jika kita lihat di sini, dari tahapan perkembangan telur, nimpa, imago ini, dia tidak terlalu mencolok perubahannya teman-teman. Nah, misalnya dari jangkrik. Jangkrik bertelur. Kemudian setelah telurnya itu menetas menjadi nimpa atau jangkrik muda. Nah, dari jangkrik muda menjadi jangkrik dewasa, ini kan perubahan tubuhnya ini tidak terlalu mencolok dia. Hampir sama. Jangkrik muda dengan jangkrik dewasa ini bentuknya hampir sama. Cuman bedanya yang jangkrik muda tidak ada sayapnya, jangkrik dewasa ada sayapnya. Tapi bentuk perubahannya tidak terlalu mencolok. Begitu juga untuk hewan-hewan yang lain. Nah, misalnya ini. Dari kecoa dewasa, dia bertelur menjadi nimpa atau kecoa muda. Nah, dari nimpa menuju kecoa dewasa ini kan perubahan bentuknya tidak terlalu mencolok. Hampir-hampir sama. Nah, ini yang disebut dengan tahapan metamorfosis tidak sempurna. Jadi sesuai pertanyaannya di sini, pernyataan yang tepat mengenai hewan yang memiliki fase perubahan tidak terlalu mencolok. Nah, dari pernyataan ini, kemudian dibawa ke optionnya, mana hewan-hewan yang mengalami perubahan tidak terlalu mencolok atau hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, dengan demikian jawaban yang tepat yaitu yang C, jangkrik, kecoa, capung. Nah, jangkrik, kecoa, dan capung ini, dia mengalami tahapan metamorfosis tidak sempurna, yaitu tidak terlalu mencolok di setiap perbedaan fase perkembangannya. Nah, kalau yang A, ini salah karena ada lalat. Kalau lalat kan sempurna. Yang B juga salah karena ada katak dan kupu-kupu. Kemudian semut. Nah, ini kan tahapan metamorfosis sempurna. Kalau yang D, ada katak, capung, kecoa. Nah, ini capung sudah betul, kecoa sudah betul, tapi kataknya yang salah. Kalau yang E, lalat, semut, jangkrik, belalang. Nah, ini jangkrik sudah betul, belalang betul, tapi ada lalat, ada semut. Nah, ini yang membuat salah. Jadi sudah tepat jawabannya adalah yang C. Nah, yang penting kita tahu definisinya teman-teman, bahwa hewan yang tahap perubahannya tidak mencolok berarti dia bermetamorfosis tidak sempurna. Kalau perubahannya mencolok berarti dia bermetamorfosis sempurna. Nah, yang penting kita tahu pengertiannya itu, mau dibolak-balik seperti apapun soalnya, mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar A itu ada lebah, gambar B ada belalang. Pernyataan yang tepat mengenai tahapan metamorfosis dari gambar A dan gambar B di atas adalah A. Gambar A mengalami tahapan pupa dan gambar B mengalami tahapan pupa. B. Gambar A mengalami tahapan imago dan gambar B mengalami tahapan imago. C. Gambar B mengalami tahapan larva dan gambar A tidak mengalami tahapan larva. D. Gambar A tidak mengalami tahapan larva dan gambar B mengalami tahapan larva. E.
gambar A tidak mengalami tahapan pupa dan gambar B mengalami tahapan pupa. Nah, jika kita lihat dari option ini, bingung juga kita kan? Hampir-hampir sama semuanya. Nah, sekarang kita telah satu persatu. Kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Nah, pada gambar A ini kan lebah. Lebah itu dia mengalami tahapan metamorfosis sempurna. Sehingga dimulai dari adul atau imago. Nah, ini bahasa Inggris adul atau imago atau lebah dewasa. Dia bertelur, kemudian telur menjadi larva, larva menjadi pupa atau kepompong, kemudian menetas menjadi lebah muda dan menjadi lebah dewasa. Nah, kalau yang gambar B itu belalang. Nah, belalang ini merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dimulai dari belalang dewasa bertelur, kemudian telur menjadi nimfa atau belalang muda, kemudian lagi menjadi imago atau belalang dewasa. Nah, jika kita lihat dari tahapan metamorfosis ini, kita bisa menjawab bahwa jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang B. Pada gambar A ini mengalami tahapan imago. Nah, di sini gambar A ini imago kan, hewan dewasa. Dan pada gambar B juga mengalami tahapan imago, yaitu hewan dewasa. Nah, sekarang kita lihat untuk option-option yang lain. Nah, kalau yang A, gambar A mengalami tahapan pupa. Kan betul, yang A mengalami tahapan pupa ini betul. Kemudian gambar B mengalami tahapan pupa, kan salah. Gambar B ini tidak mengalami tahapan pupa. Jadi yang A salah. Kalau yang C, gambar B mengalami tahapan larva. Nah, ini sudah pasti salah. Gambar B seharusnya kan tidak dia mengalami tahapan larva, tapi di sini dibuat mengalami, berarti yang C salah. Yang D, gambar A tidak mengalami tahapan larva. Nah, ini gambar A ini kan lebah. Lebah itu seharusnya mengalami, tapi di sini tidak. Nah, berarti option D salah. Option E, gambar A tidak mengalami tahapan pupa. Nah, ini juga salah. Seharusnya kan dia mengalami. Jadi sudah tepat jawabannya itu yang B. Nah, kalau ada soal-soal seperti ini teman-teman, kita harus hati-hati dalam menelaah. Nah, padahal soalnya kan gampang sebenarnya. Tapi jika kita baca dari awal tadi, bingung juga kita kan, hampir-hampir sama jawabannya. Nah, dengan demikian jika ketemu soal-soal seperti ini, kita harus hati-hati dalam mengkaji pilihan dari option-option ini. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar tahapan dari metamorfosis kupu-kupu. Tahapan yang ditunjukkan pada huruf A dan huruf B pada gambar di atas adalah A. Telur dan imago, B. Pupa dan imago, C. Larva dan pupa, D. Telur dan larva, E. Nimfa dan pupa. Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi tahapan daur hidup kupu-kupu ini termasuk ke dalam tahapan metamorfosis sempurna. Dengan kata lain, kupu-kupu memiliki fase perubahan yang mencolok perbedaannya di berbagai fase perkembangannya. Nah, metamorfosis kupu-kupu ini merupakan perubahan bentuk kupu-kupu dari telur, larva, pupa, dan imago. Nah, proses perubahan ini disebut dengan proses tahapan metamorfosis sempurna. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tahapan dari perkembangan metamorfosis kupu-kupu ini ada fase dari tahapan ini yang merugikan para petani, terutamanya petani teh. Nah, tahapan mana yang merugikan petani? Yaitu ketika dia berada di tahapan ini teman-teman, di tahapan A ini. Nah, jika kita lihat tahapan A ini kan ulat. Jadi si ulat ini makan daun-daun teh, maka tahapan kupu-kupu ketika dia berada pada fase ulat ini merugikan para petani. Tetapi ketika dia menjadi kupu-kupu atau imago, ini sebaliknya dia menguntungkan para petani. Yaitu utamanya dalam proses penyerbukan. Ketika kupu-kupu menghisap sari-sari dari bunga, maka akan terjadinya penyerbukan. Jadi pada tahapan kupu-kupu ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, kita lihat kembali bahwa tahapan metamorfosis kupu-kupu itu dimulai dari yang pertama ada telur, kemudian ulat, kemudian kepompong atau pupa. Nah, kalau ulat tadi larva ya. Kemudian ada kupu-kupu, kembali lagi bertelur. Nah, maka jawaban yang A itu yang mana? Dia kan dari telur. Dari telur dia menjadi ulat. Kalau ulat disebut juga dengan larva. Terus dari larva dia menjadi yang B. Yang B itu kan kepompong. Kepompong disebut juga dengan pupa. Berarti jawaban yang tepat yaitu yang C. Larva dan pupa.
Baiklah sahabat buku siswa anak sekolah, cukup sekian dulu latihan soal kita kali ini. Semoga latihan-latihan soal yang kita berikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Dan semoga teman-teman semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, membuahkan hasil yang baik dan lulus dalam seleksi tahun ini. Baik untuk teman-teman yang akan seleksi nanti dalam mengikuti UP-PPG Daljab tahun 2022 maupun untuk teman-teman yang akan mengikuti tes seleksi PPK tahun ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya.